Ino, tau na sa taman rabana alanga, ribanja riulukan na ributta goa, barisal lang ributta bone, uru masaray ributta luwu, capuk kanay ritan ragili. Salam budaya. Syekh Abu Al-Fat Abdul Basir Al-Dariri atau juga dikenal dengan gelar Tuan Rappang. Beliau adalah salah satu murid Syekh Yusuf Tusalamaka. Sosok Tuan Rappang adalah salah satu tokoh yang mengajarkan ilmu tarekat Halwatiyah. Ad-Dariri sendiri menunjukkan bahwa Tuan Rappang tidak dapat melihat atau tunanetra. Tuan Rappang yang tak dapat melihat pernah menggemparkan kerajaan Goa pada masa pemerintahan Imam Padulun Daim Matimu Karaensan Robone Sultan Abdul Al-Jalil Tumena Ngarilakiung yang memerintah pada tahun 1677. Dengan kemampuan yang dimiliki Tuan Rappang dapat menembus ruang dan waktu. Terinspirasi dari kemampuan seorang tunanetra, maka tim MBS kali ini mengawali perbincangan dengan Daeng Salang yang juga seorang tunanetra, pengenal ilmu tarekat sekaligus pencinta sejarah budaya khususnya Bugis dan Makassar. Tuan Rappang saja ruwatun namin terkenal itu entah salama kan kana sopi bento entah salama kan nani suro kalau suruh hari karang hari gua kana kalau ko alai seyusu iya kalau jar si bilangan talumpu lebih siang kalau ambun tulis seyusu apa nakana seyusu iya monne anak gurungku pas sambeku ya mi Tuan Rappang jari batin rek manja Tuan Rappang neran desurua nakana karangari ko ngapa na tabutan na sarya sayusu maka jaran na simpan sayusu anan na simpan Tuan Rappang ese kana ni jalai jari may po simpan di masih katangka nakana ante kamo lompo-lompo nun minawan de sayusu nakana mas Tuan Rappang niya itu bantarang anak-anak ngal leje ne ruas segang kamali banjo lompo kono minawan de sayusu nakana-nakare kata nilalamatan di sini kasulung kan ngapa nak pula Cina sulung kan nyata bantar sul itu nyata jing bantar makana naik mintu ni nialle minat di karangan di panai di balok lumpua jadi tena nan di panai ki Tuan Rappang di balok lumpua kat tena lebat ni uji di karangan itu Tuan Rappang ampang ajarang tarekat sipa apa kah Apa jadi selang ilalangan tarekat sipa apa kah iya menjo sipa apa buta pepe angin jene iya minjo sumpan tena sa artinya pun nanya neran Tuan Rappang ya minta dapat japa tu goya yan ne caritanan sempan pertama bokaraing artinya ini natabang karena 7 arin 7 tumak boya arin 7 sipa arin 7 kuliang 7 bunga takumbon di tangan kare bosi mak bunga kapang mak boci cerang kasela batuan na jami kama yang rage salai karena tina mau kapang nakana cini-cini mah misalnya jadi netan pamati na buta gua Allah setatan pamati na buta tot dan jadi netan pamati na buta gua ayan to lah ya tanu na yami jabatan nakana harang itu ya kasih balik mana boko jaran jeni kana uru ni kana di bawah karaingan jo apa pertama ni kana bawah karaing pertama jo bawah karaing sadra rum lanya ki sadra ya kana lanya kana ya tahu yo jari puna sara apa puna kana apa puna tahu nai urukana di bawah karaing pokok kana di santa bone capa kana tandra lili kimai pakaramulan je pasal ka nani nikana ulukana segan capak kana pundan jo nikana ya pokok kana sigang capak kana situ aja nasa ada taluan tu nata aba sara taluan iya sara taluan nata aba tu jadi pun nak bicara tu jin tahu pokokana kanan Allah Taala jadi
Anja. Iya puna iya jina pare nikani sare me nisa anjari tandari nikani pare mencapakani tandari lili. Situ yang tujuan nata iya jinjo marjalela mana kemai jinjo sada talua. Ya minya nata awe ya tonje pensa dari bawah karaeng ya tonje sa dari tandari lili ingkani hari capakane kan jadi terakhir. Puna tandari lili niat lontar. Dari bincang panjang kami dengan Labahan Daeng Salang, menurutnya soal adat dan tradisi itu sangat erat kaitannya dengan persoalan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Karena begitu banyak literasi yang tertuang dalam Lontara, baik secara tersurat maupun tersirat. Hingga kami menarik benang merahnya yang mengarah ke keberadaan Lontara di Tandralili, Kabupaten Maros. Sekarang kami berada di Bontocinde, Desa Allaare, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, untuk menelusuri sejarah, adat budaya, dan tradisi Tandralili, khususnya keberadaan Lontara tersebut. Saksikan terus penelusuran kami bersama tim MBS. Sebelumnya, penelusuran kami tertuju di sebuah situs utama di Tandralili, yaitu Napak Tilas Todok Limaya. Tim MBS harus menempuh jarak 2 km berjalan kaki untuk menuju situs Todok Limaya. Pada masa lampau, di tempat inilah menjadi sebuah sentral pertemuan dan menjadi titik utama segala aktivitas pada setiap kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam koalisi Todok Limaya. Kalau kita berbicara tentang Batu Lima ini, mulai dari dulu, bahwa ada berapa di Maros ini, termasuk kerajaan yang besar atau yang kecil. Apapun mau dibicarakan, harus di sini dibicarakan. Duduk bersama, baru dibicarakan. Baik mau perang, mau apa, segala mengambil keputusan apapun di sini. Di awal abad ke-17, Tandralili merupakan salah satu kerajaan penting dalam jajaran Todok Limaya Rimarusu dan menjadi kerajaan terbesar kedua setelah kerajaan Turikale. Dalam tuturan dan catatan masyarakat Tandralili dikutip dalam laman Lapat Taujaya Blog bahwa Tandralili di beberapa periodik telah menjadi tempat konsentrasi dimulainya pergolakan politik dan kekuasaan. Berikutnya, penelusuran kami dilanjutkan di kediaman Abdul Rahman Indar, yang mana tempat ini juga dilaksanakan prosesi Alangiri Kelompoang yang diadakan setiap tahunnya dan dirangkaikan dengan ritual pencucian benda-benda pusaka Kelompoang. Dalam rangkaian acara adat tersebut, petikan dan penggalan syair, bahkan epos perjalanan Sang Raja Amas Badina, Raja Goa ke-26 ini, dilantunkan saat prosesi Alangir ini berlangsung, termasuk kutipan yang dijadikan bait Angaru dalam prosesi ini. Kiba mempulang manak karang, rida leka malah birita, rian poa mati gita, risa ring karatuanta. Jari manurung ki karaing, Allah sana ki bataraya, jari pabundu, pangulun na tobarin ni torang, bate sa lapang ari goa, ada pitu eri bone, payun lompo ari lu, tope junu kari Jawa, magaw kari limbu lambarana suling kaya, hinay-hinay mamu salang karaing, tama patojeng itojeng ha, tama piada ki ada ka. Kikini mi ande bandang kebo na kalesom, tapu ka na tagkumbeka, barong bunda sompu ala sana komara, bari tagchoko na Tandralili, tanaya tonrol tanarakai,
nari kare bosi pisalang kering rinale kanna imbaya wala basia nari ciri kita wasingai karaina napun na sayang iri beba ilang iri penyangkalang niat tonja antu salang pematay lampana risawa kontoa masaile andalikai karaina karain masagalaya akara makiri bawa karain mali mati mali mu'minina atete ritetea siratul mustaqima nari akhira pisalang rinalekan na kalu rabbul jalilu nani ciniki tau asingai karaina salama. Prosesi Aratek Juma adalah sebuah tradisi yang diadakan turun-temurun yang dilaksanakan oleh para rumpun dan keturunan-keturunan Amas Madinah Raja Goa ke-26. Tradisi ini berupa pembacaan penggalan syair-syair dari beliau dan pembacaan sejarah singkat tentang perjalanan hidup sang raja. Langir Kalumpuang itu adalah adat kami dari keturunan Amas Madinah Batara Goa. Rangkaian awalnya itu jadi setelah salat asar pasukannya itu sudah berangkat Alikat Jene namanya. Nah, setelah kembali airnya itu disimpan di dalam sini di Walasuji ini. Kami ambil untuk pasili setelah prosesi songkabala atau tolak bala. Kalau waktu pelaksanaannya itu malam Jumat di bulan haji, terakhir di bulan haji. Dari pengambilnya sore bat dasar, tak ke sana ambil, kemudian diiringi lantunan gendang, nak bacing, lelai, parapas atau dari dia ke sumur bataya di sana. Kembali dari Alikat Jene sampai di Baladan Tugaga itu ada ritual angaru. Sebelum maghrib itu dagang sungkabala. Pas di Timungan Salah itu di sana, itu mengabarkan doa. Sungkabala lalana si taunga, kembali diisi tarekatnya beliau. Kemudian ketika acara langir ini, semua kami undang, kami buntuli, kami buritai untuk bersama-sama datang menghadiri melihat prosesi Langir Kalumpuang. Kalau yang paling jauh rumpun keluarga yang di luar Sulawesi yang kita undang Pernah dari Inggris, Bima di Kalimantan, kemudian Pulau Selayar seberang ke sini juga, iya. Dalam pelaksanaan tradisi ini dihadiri dari berbagai perwakilan-perwakilan dari beberapa lembaga adat yang ada di Nusantara, termasuk dari mancanegara. Sebelum dipersilahkan ke rangkaian acara berikutnya, ada dulu syair. Misalnya pada saat akan ada sambutan pertama, kita ambil dari penggalan syairnya beliau. Bunyinya itu, boyai ritainana, asing rimaniana, nia jiantu salang, nama nasa tainana. Allei tula, allei pi buntuk buntuli, nia jiantu riempuan tacokona. Ini penggalannya lihat. Jadi di proses inti untuk Langir itu termasuk ketua lembaga beliau sendiri yang memimpin prosesi Langiri. Kemudian didampingi oleh sesepuh dituakan mendampingi beliau untuk Langiri. Karena ada beberapa ketika diganti pembungkus lontaraknya itu, nah itu semua itu dari tetua kita. Namun tetap kami yang muda-muda ini tetap belajar juga, karena ke depan kita tidak tahu ada halangan atau bagaimana, acara sudah bisa lanjut. Puisi ini saya ciptakan khusus untuk Langiri Kalumpuang. Jadi judulnya Lontara Paturioloan. Kitimba mi anne timunganna tumangka saraka. Timungan nyarenga kita lontara. Antama maki ribolina paturiolanganta. Andar rasaki rikan yakana. Na iya ji ilalang kita lontara paturioloang. Napamantangi rapo pangasengang.
Ia mi antu asalak kabat tuang asyagang adak gaukang. Ampak bate rekasa pak rimpungan. Tojeng ilalang kita lontara paturioloang. Angin bolongi papila jarang. Apakah singaraki pakalinoang. Ajari panak galang antetei katalasang. Risesena tumangka saraka. Asalangi kalenta. Kipanandungangi ampe bajita. Ajari pelajaran mangeri anak cucunta. Langiri Kalumpuang sebenarnya bukan dengan serta-merta seperti yang kemauan kita, tapi memang sudah ada petunjuknya dalam ada petunjuknya dalam kitab. Termasuk isi bait-bait ngaruh Ada di kitab. berbeda semuanya. Beda Berbeda. semua. 4 orang ini berbeda semua. Ketika selesai proses alangiri, itu sudah disarungkan kembali. Ya sudah masuk berurutan 1, 2, 3 sampai 4 orang. Oh, Cara bergantian ya. Jadi di sini didudukkan Todok 5 Rimarsu, Tanda Lili, Goa, Bontoa, Simbang, Turikale kan duduk menyaksikan. Iya, berarti kayak Dan ketika ngaruh itu kami yang mengaruh di sini memang dalam satu teks itu dia sejarahnya beliau. Kemudian ada isi teks arunya juga itu yang dalam artian dia hakikat makrifat. Iya, gitu. Gitu ya. Dari memang ada dia punya adat, urusan agama juga tetap ada dalam teks aru itu. Pada saat prosesi ini berlangsung, terdapat 4 orang pangaruh yang dilakukan secara bergantian di hadapan pemimpin acara. Kami keren, kita mau pura mama, nagumenten ridal leganta, rempo matinjita, ridal legam malabirita, cini-cini say keren, ata kami sumatay na kila ta'ala, umak kami natulana kinabida Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benten tatimpun na lino, tau na sa taman rabana alanga, ribanjari ulukan na ributta goa, barisalla nga ributta bone, uru masaraya ributta luwu, capuk kanaya ritandra lili, bataraguru anjari tompo na lino, tuyo na bihanen ribandritaya, majangke buka ritallo, lastu ko rimatan na loa, memang irigoa, toyo iributta bajeng, bulen-bulen na arasak kursiya, ampake baju bastiya, tamate aribundu, ina-inaay mo salang karay, tampa toyo, tamapyane kiana ka, naguparapat sa ipangulo ribarugaya, kubanne po kang ipastor at ang parang, punna siri na narapi, punna niya pangilay, sidikaron yung legotala, nabatetay, ada ka rikon tutoyen, Allahu Akbar. Sebetulnya beliau itu orang Sompu yang mengatakan bahwa beliau Isangkilang. Sangkilang. Ya, karena pada saat masuk dari Ceylon dia kembali bersandar kapalnya di Sompu. Di situ ditanya, tapi beliau cuma diam. Inilah banyak orang yang salah tanggapan ini bahwa beliau mengatakan dirinya adalah Isangkilang, padahal bukan begitu. Bukan namanya Iya. itu. Beliau ini ditanya, tapi cuma diam. Itulah makanya orang Sompu mengatakan kuari make Isangkilan dengan Irate, karena dia duduk di sangkilannya itu perahu. Dari dasar itu, dia bukan nama sebenarnya. Bukan. Tapi kalau di sini namanya siapa? Mas Madinah Sultan Usman Fakhruddin Batara Tangka Nagoa. Batar Tangka Narwali. Jadi beliau ini dititipkan beberapa kalumpuang. Yang pertama Lontara Ulukananya Rigua. Jadi kami masih menyimpan Lontara Ulukananya yang menjadi salah satu catatan sejarah penting di kerajaan Goa. Dan itulah yang menjadi simbol bagi kami, keturunannya beliau. Yang kedua adalah pusaka
Nah, ini berupa sebilah kalewang berbentuk sudang. Sudang ini adalah simbol perjuangan atau orang Makassar bilang ilaba. Peninggalan besar yang dititipkan beliau diantaranya lontara, Iya. kemudian sudang ini. Sudang. Dan satu lagi tareka berupa kitab. Ketiga situs yang disimpan ini usianya kurang lebih 500-an tahun. Iya. Selain lontara, kitab, dan sebuah sudang yang dinamai ilaba, terdapat juga beberapa benda-benda peninggalan Sang Raja Emas Madinah, di antaranya berupa piring-piring dan mangkuk yang juga milik beliau. Sudah ada yang tahu ini? Tidak pernah kami... Belum pernah buka atau Belum bagaimana? pernah memang. Belum pernah diperlihatkan ini? Salah satu isi di dalamnya itu perjanjian bunganya yang ditulis secara ini bahasa Makassar. Iya, maksudnya isi perjanjian aslinya ada di Isi situ. perjanjian aslinya. Peristiwa terlama yang dicatat di lontara itu? Paling lama mungkin itu yang Tumanurung. Kalau yang tercatat di sana surat menyurat. Misalnya ada surat yang datang untuk kerajaan Goa, itu ada balasannya, dikirim kembali dengan dicatat bahwa Arsipnya iya, ceritanya. arsipnya, arsip kerajaannya. Ini memang belum pernah ekspos sama sekali. Belum. Itu Cuman ambil. tetap ini kami sembunyikan. Iya. Karena itu tadi yang pesannya leluhur. Tandanya mungkin ada emas yang sebesar kelapa besarnya, kau lebih jaga ini. Kalau di proses langit kami cuma ganti kain pembungkusnya. Udah dibuka? Enggak. Salah satu rangkaian dalam ritual Langir Kelompoang dilakukan penggantian sarung atau pembungkus lontara Ulukanaya dengan tidak memegang langsung atau membuka lontara tersebut. Lontara tersebut belum pernah diperlihatkan bahkan dibuka secara umum selain dari pemangku adat pada waktu-waktu tertentu. Kembali tim MBS mendapatkan sebuah kehormatan untuk melihat dan membuka secara langsung beberapa peninggalan sejarah yang begitu penting karena merupakan bukti peradaban dan kebesaran kerajaan di masa lampau, dan salah satunya adalah Lontara Ulukanaya. Di rumah ini pula terdapat sebuah kitab berukuran kecil yang diyakini adalah tulisan tangan Syekh Yusuf sendiri.
Lontara adalah sebuah catatan bertuliskan huruf kuno dalam bahasa Makassar atau Bugis yang berisikan antara lain sejarah, filsafat, silsilah, pesan dan peradaban yang semuanya tergambar dalam tatanan kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Salah satu lontara yang masih tersimpan rapi adalah Lontara Ulukanaya yang berada di rumah adat Tanralili. Lontara tersebut berisi antara lain ilmu tauhid, spiritual, makrifat, serta hakikat penciptaan manusia. Ini membuktikan bahwa agama dan peradaban masyarakat Sulawesi Selatan telah ada sejak berabad-abad yang lampau. Demikian ekspedisi tim MBS kali ini di Tanralili, Kabupaten Maros. Semoga bermanfaat dalam upaya pengembalian dan pelestarian adat budaya Nusantara. Sesuai pesan luhur, Poterangi, ada kari sumemangana. Sampai jumpa dan salam budaya.